Ya saudara, waktunya menyimak berita dari Biro Kompas TV di daerah. Kali ini giliran Biro Kompas TV di Palu, Sulawesi Tengah. Sudah bersiap di sana jurnalis Kompas TV Nirmala Safitri. Nirmala, silakan laporannya. Baik, Medo Verginot dan juga saudara, saat ini di Kota Palu ada 3 sorotan berita untuk Cerita Nusantara kali ini. Yang pertama ialah sejak bulan Desember 2019, Kementerian PUPR Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah membangun tanggul pantai Teluk Palu. Tanggul dibangun untuk menangkal meluasnya abrasi pantai pasca bencana tsunami pada bulan September 2018 silam. Pasca bencana pada tahun 2018 silam, permukaan pantai menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Untuk menangkal meluasnya abrasi pantai, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah membangun tanggul pantai di pesisir pantai Teluk Palu. Tanggul itu dibangun sepanjang 7,2 km. Kini pengerjaannya sudah mencapai sekitar 50%. Direksi Lapangan Balai Wilayah Sungai Sulawesi PUPR Aji Widyamoko mengatakan, sejauh ini pengerjaannya terkendala cuaca ekstrim di Palu serta adanya pandemi COVID-19. Tantangan yang kami hadapi yang pertama adalah kondisi cuaca. Kondisi cuaca, jadi Sulawesi Tengah pada khususnya sekarang sedang banyak dilanda hujan yang intensitasnya cukup tinggi dengan durasi waktu yang lama sehingga terjadi beberapa kejadian banjir juga di bagian hulu. Sementara juga untuk bagian Polri kita agak terhambat suplai material karena jalan agak licin. Tapi hal itu tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap progres kegiatan kita. Kemudian yang kedua, kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia pada khususnya ini cukup banyak berdampak terhadap perekonomian di Sulawesi Tengah. Kini pihak Balai Sungai juga masih terus berkoordinasi dengan kementerian setempat terkait hambatan sosial lainnya. Tanggul pantai dibangun setinggi 3 meter di atas permukaan laut atau sekitar 1,5 meter dari jalan raya. Tanggul juga akan dibangun di 4 lokasi tambatan perahu nelayan. Aldrim Tara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Berita selanjutnya, pasca bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda kota Palu, Sigi, dan Donggala pada 2018 silam, masyarakat Desa Wani 2 bersama BPBD Donggala serta Arkom melakukan simulasi bencana alam. Hal ini dilakukan sebagai persiapan agar warga Desa Wani 2 lebih tangkap lagi jika terjadi bencana. Desa Wani 2 salah satu desa yang paling berdampak saat bencana alam 2018 silam. Sejumlah rumah warga yang berada di pesisir pantai rusak diterjang tsunami. Untuk mengurangi resiko terjadinya korban jiwa, BPBD Donggala dan Arkom memberikan simulasi bencana terhadap warga Desa Wani 2. Hal ini dilakukan agar nantinya warga mempunyai pengetahuan tentang mitigasi bencana. Sehingga ini perlu diperkuat komunitasnya, masyarakat sekitar ini, apalagi kita kemarin lakukan zona merahnya, kita minta supaya 100 meter tapi keinginan mereka 50 meter, jadi memang ini perlu diperkuat. Jadi bukan saja kita bicara tentang mitigasi tapi juga harus kesiapsiagaan dan pengurangan bencana harus diperkuat daerah ini. Simulasi ini bertujuan agar nantinya warga Desa Wani 2 bisa menjadi contoh bagi warga desa lain dalam menghadapi bencana. Desa Wani 2 sendiri dipersiapkan oleh BPBD Donggala untuk menjadi desa tangguh bencana. Ya, insya Allah teman-teman Arkom ini hanya model ya. Kita ingin menunjukkan bahwa dalam proses rekonstruksi ini juga warga tetap harus sudah masuk pada fase kesiapsiagaan sehingga harapannya model yang dilakukan di Tompe dalam skala desa ini bisa kita kembangkan untuk di desa dampingan Arkom yang lain yaitu di Tompe dan Tanjung Padang. Harapannya sebenarnya dan juga di mana di Palu ada di Kelurahan Mamburu dan Mamburu Barat. Direktur Pelaksana Arkom Indonesia Yuli Kusworo menjelaskan, kegiatan simulasi tanggap bencana ini tidak hanya dilakukan di Desa Wani 2 saja, tetapi Arkom akan terus menjalin kerjasama dengan BPBD Donggala maupun Kota Palu untuk menggelar simulasi yang sama terlebih di desa yang terdampak bencana 2018 silam. Tim Liputan Kompas TV Donggala, Sulawesi Tengah. Saudara, walau masih hari Rabu, ini ada referensi tempat wisata bagi warga Kota Palu untuk menghabiskan akhir pekan. Kebun anggur yang terletak di Kelurahan Duyung menjadi tempat wisata yang kini tengah ramai. Selain bisa membeli, warga juga bisa memetik langsung buah anggur dari pohonnya.
Saudara, menghabiskan waktu dengan keluarga sambil berkebun tentunya bisa menjadi hal yang menyenangkan, apalagi dilakukan saat akhir pekan. Nah, di Kota Palu ternyata ada salah satu agrowisata di mana kita di sini bisa berwisata sambil memetik anggur secara langsung. Nah, seperti apa sih kebun anggur yang ada di Kota Palu ini? Kita langsung saja masuk ke dalam untuk melihatnya. Beginilah suasana perkebunan anggur yang terdapat di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saat memasuki kebun anggur ini, mata kita akan dimanjakan dengan banyaknya buah anggur yang segar. Kebun ini memiliki luas lahan 8 hektar. Dari luas lahan tersebut, pengelola kebun ini memanfaatkan untuk menanam anggur. Puambaso merupakan nama dari kebun anggur ini, telah ada sejak tahun 2016 silam. Namun baru sekitar beberapa bulan dibuka untuk masyarakat umum yang ingin memetik buah anggur secara langsung. Ramainya pengunjung yang datang membuat pihak pengelola menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung kebun anggur ini. Kenapa tertarik sih datang berkunjung di kebun anggur ini? Ya, karena pertama kebun ini merupakan kawasan agrowisata yang pertama kali ditemukan di Kota Palu dan masih dalam wilayah kota. Kemudian suasana juga sejuk di sini dan nyaman. Kemudian saya lebih tertarik karena saya bisa merasakan bagaimana memetik anggur sendiri yang selama ini saya hanya bisa lihat di luar kota seperti itu. Nah, ini ada komunitas di sini, komunitas pemuda yang punya inisiatif, gagasan yang positif. Kami juga mendukung, termasuk kita di dalam. Jadi yang kelola ini masyarakat sekitar sini? Ya, masyarakat sini, Kelurahan Duyu, RW 2. Nah, saudara, di kebun anggur ini terdapat 2 jenis anggur, di mana yaitu yang ini merupakan anggur hitam dan di kebun sebelah sana itu merupakan anggur merah. Nah, kita coba petik nih untuk anggur hitamnya. Setiap harinya kebun anggur ini ramai dikunjungi oleh warga, baik warga Palu maupun warga dari luar Palu yang ingin melihat langsung kebun anggur ini. Dalam sehari sekitar 80 kg anggur terjual. Kedepannya, perkebunan anggur ini akan terus ditingkatkan agar dapat menjadi salah satu lokasi agrowisata yang ada di Kota Palu. Nah, saudara, setelah tadi puas nih memetik anggurnya sendiri, akhirnya saya memutuskan untuk membeli anggur di sini. Nah, harganya pun cukup terjangkau, yaitu 50.000 hingga 60.000 per kilonya. Jadi buat kalian yang ingin berwisata sambil berkebun, tidak ada salahnya datang ke objek wisata Taman Anggur ini yang berada di Kelurahan Duyu. Nirmala Safitri, Bahdun Desa, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Nah, saudara, demikian cerita Nusantara dari Kota Palu hari ini, kembali ke studio. Terima kasih Nirmala Safitri, cerita Nusantara dari Palu, Sulawesi Tengah.